Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang beribadah di tempat ini maupun secara online. Kiranya ada berkat Tuhan melimpah atas setiap keluarga kita. Pagi ini kita akan mau belajar dari firman Tuhan, kebenaran tentang keluarga, apa yang menjadi rancangan dan desain tentang keluarga. Kita mendapatkan ada 4 hal penting di dalam keluarga yang Tuhan sedang rancangkan, yaitu love, integrity, faith, dan encounter. Dan ini yang kita bisa baca menjadi life. Seperti apa sih kerancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita? Biar kita buka hati kita, buka pikiran kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga kita. Ya, pagi hari ini kami bersyukur ya di tengah hujan berkat yang begitu luar biasa. Bapak Ibu beserta dengan anak-anak kita tetap beribadah, kita mau dengar apa maksud Tuhan untuk sebuah pernikahan atau keluarga. Apa rencana Tuhan di dalam sebuah keluarga, apa panggilan Tuhan untuk setiap keluarga saya. Kami berdua juga Bapak Ibu, kita mau baca bersama-sama di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Di sana firman Tuhan katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi jelas, pernikahan dan keluarga itu adalah desainnya Allah, inisiatifnya Allah. Bukan kita sebagai manusia. Tetapi seringkali kita berpikir, pernikahan itu kan suka-suka saya mau pilih pasangan saya seperti apa, itu terserah saya. Tapi di sini jelas dikatakan, Tuhan membentuk sebuah keluarga dengan satu maksud. Supaya kita beranak cucu, bertambah banyak, menaklukkan bumi, berkuasa atas bumi. Karena pernikahan itu adalah gambaran dari Allah sendiri. Allah ingin setiap keluarga mencerminkan kasih Allah. Ya, ternyata Tuhan itu menciptakan sebuah keluarga. Tuhan tuh punya desain yang sangat indah, desain yang sangat luar biasa. Dan Tuhan itu menciptakan sebuah keluarga itu seperti mahakaryanya Tuhan, God's masterpiece. Dan syaratnya adalah di dalamnya harus ada 2 insan, 1 pria dan 1 wanita menurut gambar Allah atau God's image. Jadi lewat pernikahan, lewat keluarga lah, maka ada gambar Allah yang muncul, gambar Allah yang bisa dilihat oleh semua orang. Itu ada kemuliaan Tuhan. Dan kita melihat ternyata iblis itu mau menyerang rancangan Tuhan ini, yaitu keluarga. Bahkan dari sejak Adam dan Hawa, keluarga pertama, Tuhan itu sudah merancang sedemikian rupa, demikian indahnya. Tapi iblis membuat mereka jatuh dalam dosa. Artinya apa sih? Hari demi hari, kejatuhan demi kejatuhan sebuah keluarga, itu adalah kemenangan buat si jahat. Nah, akibatnya apa sih? Banyak keluarga yang disfungsi, keluarga yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang Tuhan rancangkan. Seperti seorang bapak, seorang suami, apakah sudah berfungsi? Apakah seorang istri dan seorang ibu itu sudah berfungsi? Ketika ada kekacauan peran, maka yang terjadi adalah kerusakan di dalam pernikahan dan keluarga. Dan iblis itu sedang berusaha memutarbalikkan rancangan Tuhan. Yang harusnya keluarga itu tempat yang paling aman, tempat yang paling menyenangkan. Ada kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan ingin itu yang terjadi. Tetapi apa? Iblis memutarbalikkan. Apa yang terjadi? Itu menjadi tempat yang mungkin paling menakutkan,
tempat mungkin yang paling menyeramkan buat anak-anak. Dan akhirnya mereka nggak betah di rumah. Bahkan ketika dia sudah mulai remaja, dia berpikir, kapan ya cepet-cepet nikah ya? Pengen keluar dari keluarga yang berantakan ini. Dan kita melihat ironisnya, ini tuh sepertinya sudah hal yang biasa. Pernikahan memang seperti itu, banyak ngalamin masalah, keluarga juga ngalamin masalah, hampir semua seperti itu kok. Nah, mari gereja Tuhan, kita mau bangkit. Pernikahan kita perlu bangkit, keluarga kita perlu bangkit. Kita mesti fight, memperjuangkan pernikahan dan keluarga kita untuk mengikuti rancangan Tuhan. Iya. Di sini ada 4 hal yang tadi di awal kita udah sampaikan tentang love, integrity, faith, dan encounter. Kita mau melihat apa rancangan Tuhan sebenarnya bagi keluarga. Tuhan memberikan rancangannya itu sebenarnya penuh dengan berkat. Yes. Ya, kalau dengar kata berkat langsung kita happy banget gitu ya. Tapi memang itulah yang Tuhan katakan. Bahwa Tuhan akan memberikan rancangan-rancangan yang terbaik bagi setiap keluarga. Nah, pagi hari ini yang datang bersama dengan pasangannya, boleh kita bikin tanda cinta seperti ini ya. Ya, gini nih. Aduh, ini saya kurang tinggi ya. Oke, yang suami istri Ya, duduknya suami berdekatan. istri ya. Ayo, Ya, suami istri coba. Kita jangan mau kalah sama anak-anak muda ya. Kayak gini. Tanda cinta Kira-kira udah bentuk love belum ya? Nah, ini suruh sampai selesai ibadah kayak gini terus kita nih. gini terus ya. Enggak, ya. boleh turunkan. Ya, kadang kalau foto ya, ibu-ibu gitu ya. Saya bilang cuma ibu-ibu gitu ya. Wow, kita ambil take-nya itu sampai 1000 kali gitu ya, yang dipasang Cepret gitu ya. Bener, yang dipasang di Instagram itu cuma 1 gitu ya. Ya, ini derita bapak-bapak yang biasanya mengarahkan gaya gitu. Ya, kasih atau cinta itu yang kayak tadi kita coba, itu susah. Rasanya harus diusahakan. Iya. Dipaskan bahasa Jawanya ya. Disesuaikan. Yang tinggi rada Sama dengan kasih yang ada di dalam keluarga. Kita harus berusaha untuk memperlihatkan kasih Allah. Yes. Untuk kasih Allah itu dapat dialami oleh kita sebagai pasangan suami istri, juga anak-anak kita. Kita ingat di Efesus dikatakan, Rasul Petrus berkata bahwa pernikahan itu sebenarnya adalah hubungan antara Tuhan Yesus dengan jemaat. Jadi tidak hanya antara pria dan wanita, tetapi lebih dari itu, antara Kristus dan jemaat. Di sanalah kita belajar, oh ternyata mengasihi itu harus berkorban, mengasihi itu tanpa syarat. Betul. Kalau kita praktekkan ini dalam keluarga, itu sungguh sangat indah. Ya, kemudian yang kedua, itu adalah tentang integriti. Kita mau belajar menghidupi jalan Tuhan. Apa itu? Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah punya anak boleh angkat tangan. Nah, wow, luar biasa. Yang anaknya ada di ruangan ini boleh bergandengan tangan dengan anaknya. Boleh Hansen dan Rachel maju ke depan sini sebentar. Ya, ini dadakan ya, mereka nggak dadakan tahu. Ya, boleh ya kalau yang punya anak. Anaknya juga ada di ruangan ini, boleh kita saling gini nih tangannya nih. Nah, tangannya gini. Oke. Nah, artinya kita mau menghidupi di dalam jalan Tuhan. Artinya apa? Kita satu keluarga, satu jalan, yaitu jalan Tuhan. Artinya apa? Kita mau belajar tentang integritas. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan itu harus konsisten. Makasih anak-anak, silakan. Ya, jadi keluarga itu, pemuritan itu harus dimulai dari keluarga. Artinya apa? Suami, istri, dan anak-anak itu menjadi gak cuman hanya keluarga jasmani, tapi sekaligus menjadi keluarga rohani. Artinya apa? Bersama-sama bertumbuh, melakukan dan menghidupi firman Tuhan. Jadi keluarga itu menjadi apa sih? Pusat pertumbuhan karakter, pusat pertumbuhan emosional, bahkan pusat pertumbuhan rohani. Kadang kita berpikir, oh kita gereja
nanti yang tanggung jawab itu adalah pembina kega ya, pembina zil atau youth. Biar mereka bertumbuh di sana. Enggak, tanggung jawab utama kita sebagai orang tua itu ada di kita, bukan di gereja, bukan di pembina mereka anak-anak kita, tapi di orang tua. Iya. Dan sebetulnya kita keluarga itu adalah bagian dari gereja yang paling kecil. Yes. Jadi jangan lupa bahwa gereja itu bukan gedung, tetapi kita, bait-baitnya Allah. Amin. Dan yang ketiga tentang apa? Faith, tentang iman. Mungkin dari jemaat yang hadir sudah ada yang punya cucu, boleh angkat tangan? Ada yang punya cucu? Wah, luar biasa ini. Kami berdua belum punya cucu ya, tetapi kami mau belajar ini. Bahwa di dalam desain Allah kita juga harus mewariskan warisan iman kepada anak-anak dan generasi berikutnya. Yeah. Jadi ini tugas kakek nenek nih. Jadi nggak berhenti cuman aku udah nikahin anak, udah selesai gitu ya tugasku. Tidak, tetapi mewariskan iman. Iman apa? Tentang Yesus, tentang Tuhan. Yeah. Bagaimana perjalanan pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan. Itu diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga itu menjadi gaya hidup setiap hari mendengar tentang Kristus, mendengar tentang Yesus dari keluarga. Dan yang keempat adalah encounter. Apa maksudnya? Kita mau hidup keluarga ini didesain Tuhan itu untuk mengalami panggilannya Tuhan. Ya. Nah, kali ini kita mau sapa ya teman-teman yang di rekan-rekan di PMG atau pembina. Atau mungkin yang dulu sudah pernah mendampingi pasangan yang mau menikah. Boleh angkat tangan? Ya, wah ini. Banyak sekali banyak ya. Artinya mereka sudah berfungsi sebagai orang tua, reparenting. Bagaimana mereka itu ngalamin panggilan Tuhan, yaitu pada saat mereka menikah. Dan mereka mendampingi pasangan-pasangan yang akan menikah. Dan itu akan meneruskan panggilan Tuhan untuk pasangan yang baru. Mereka melakukan reparenting, bahkan mungkin anak-anak mereka juga belum ada yang menikah, masih kecil-kecil ya. Tetapi ini adalah tugas dan fungsi sebagai orang tua rohani untuk membawa pasangan itu menuju rancangan yang Tuhan inginkan, pernikahan yang Tuhan inginkan, keluarga yang Tuhan inginkan. Jadi mereka begitu setia mendampingi pasangan ini. Begitu pula juga kita sebagai keluarga, kita sebagai orang tua. Mari kita mau lanjutkan, kita lihat tentang kisah Abraham. Kalau Bapak Ibu kita lihat di perjanjian lama, itu sering sekali muncul ya sebutan nama-nama Allah. Dan yang paling luar biasa itu ada sebutan Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini sesuatu yang menarik. Dan benar-benar melihat bahwa Tuhan itu menunjukkan bahwa dia sangat personal, sangat care tentang generasi. Dan kita melihat bahwa apa yang kita mau pelajari dari tiga generasi ini. Kalau kita lihat Abraham itu mendapatkan panggilan dari Tuhan. Abraham itu dapetin janjinya Tuhan. Di Kejadian 12 ayat 3 dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terjemahan bahasa Inggris itu lebih jelas sekali. And in you all the families of the earth will be blessed. Artinya sangat jelas yang diberkati itu adalah lewat apa? Keluarga. Jadi Tuhan itu enggak hanya memberkati Abraham saja. Melalui Abraham, keturunannya itu akan diberkati. Yes. Kita pun juga adalah keturunannya Abraham. Yeah. Dan ini adalah janji Tuhan. Yes. Tuhan akan memberkati lewat keluarga. Amen. Bukan lewat pelayanan, lewat keluarga. Yeah. Jadi kenapa Tuhan tuh desain untuk keluarga itu menjadi wadah berkatnya Tuhan. Yeah. Karena kita tahu ya bahwa berkat itu datang itu pasti tepat waktu. Yeah. Dan sama seperti yang Bapak Abraham alami. Dia menerima berkat tidak hanya jasmani, tapi juga berkat-berkat rohani.
Nah, hari-hari ini, apakah kita sudah hidup dalam panggilan Tuhan? Mungkin tidak harus melayani di dalam gedung gereja. Kita bisa dipakai Tuhan melayani di misi. Kita bisa dipakai Tuhan melayani di parenting. Kita bisa dipakai Tuhan menjangkau banyak keluarga. Mungkin tetangga kita, itu adalah panggilan. Dan ingat, itu untuk satu keluarga, tidak hanya diri kita. Kita merasa, oh biar istri saya aja yang dipakai Tuhan. Atau biar suami saya aja yang dipakai Tuhan. Saya sih ngurus urusan rumah deh. Tuhan berkata, all the families, semua keluarga, bahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang memenuhi panggilannya Tuhan. Di Kejadian 18 ayat 18 sampai 19 dikatakan ya, bahwa Tuhan itu menetapkan satu hal khusus kepada Abraham ya. Dia berkata begini, sebab yang di bold ya, saya bacakan, aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Jadi turun-temurun Abraham diperintahkan untuk apa? Melakukan hidup dalam jalan Tuhan. Amin. Jadi tidak cuma berhenti di keluarga Abraham, tapi anaknya Ishak, Yakub itu juga akan mengalami hal yang sama. Ya, kalau kita lihat juga di Kejadian 24 ayat 3 sampai 4 itu adalah tentang Abraham dan Ishak. Tapi sebelumnya kita kalau mau melihat apa sih yang sebenarnya Abraham itu lakukan? Yaitu dia melakukan rancangan Tuhan dengan hidup dalam kebenaran. Apa panggilan khususnya sebagai orang tua? Yaitu menemukan, mendampingi anak kita untuk mendapatkan pasangan yang dari Tuhan. Nah, kalau kita ngelihat di Kejadian 24 ayat 3 sampai 4. Ini bicara tentang Abraham itu bagaimana sih melakukan tugas panggilannya. Abraham menyuruh hamba kepercayaannya Eliezer, dia mengatakan gini, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak dan anakku. Jadi tuh Abraham sebagai tugasnya sebagai orang tua, dia memastikan bahwa rancangan jalan Tuhan itu tergenapi tidak hanya di dalam hidup dia, tetapi dalam hidup anaknya, yaitu Ishak. Ini adalah yang terpenting, bagaimana kita sebagai orang tua ikut serta ambil bagian mendampingi anak-anak kita. Abraham itu enggak sembarangan untuk ngambil pasangan hidup anaknya. Kalau kita ngelihat Abraham itu tinggal di mana saat itu? Di Kanaan. Di Kanaan itu mereka menyembah banyak dewa. Dan kehidupan di sana pernikahannya mereka menganut poligami. Jadi bisa banyak istri, bisa banyak suami, pokoknya banyak. Mereka tuh kacau lah pernikahannya. Dan Abraham itu enggak sembarangan. Abraham itu waduh mungkin ini anakku nih ya sudah umur mau menikah. Sudah umur, waduh ini kenapa belum dapat jodoh, belum dapat pasangan gitu kan ya. Terus ya udahlah dikenalin sama ini sama itu gitu kan ya. Nah tapi Abraham punya prinsip yang penting, yaitu dia belajar untuk memenuhi panggilan Tuhan juga untuk anaknya. Ya, jadi Abraham mempersiapkan Ishak. Dia berkata kepada Eliezer hambanya, pergilah ke sanak saudaraku. Siapakah sanak saudara kita? Ya saudara kita seiman. Yes. Jadi cari di situ. Jadi teman-teman yang masih single, cari ya, jangan di tanah Kanaan. Cari di saudara seiman, dalam komunitas, dalam lingkungan teman-teman yang cinta Tuhan. Pasti ketemu. Karena ini adalah message-nya Tuhan, panggilannya Tuhan untuk setiap pernikahan. Sekarang kita nggak peduli ya, maksudnya
karena sudah tadi ya jatuh tempo gitu ya, udahlah yang ada aja gitu ya. Siapa aja yang mau di sale gitu ya, sampai 70% gitu, udah di sale habis-habisan tetap belum ada yang mau nih. Ya udah seadanya aja. Aduh, jangan. Karena Tuhan sudah menyediakan. Kak Budi pernah sharing ya tentang cari, minta, ketok. Itu sudah ready stock. Yes. Jadi yang single jangan menyerah. Yang single angkat Ibu tangan. ya. Yang Ya single. boleh. Yang single boleh angkat tangan Ya. biar ketahuan. Dan Bapak Ibu yang punya anak-anak sudah mendekati usia mau menikah, mari kita berdoa sungguh-sungguh. Bahkan kalau anak saya masih kecil, doakan. Kami belajar mendoakan anak-anak kami dari sejak mereka kecil. Sehingga kami percaya ya, setiap perjalanan dalam hidup mereka ada Tuhan yang menyertai. Bahkan pasangan hidup mereka sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, inilah yang kita harus lihat. 3 hal penting yang kita mau belajar sama-sama. 2 hal mutlak itu adalah seiman dan sepasang. Ingat ya, 1 laki-laki, 1 perempuan. Bukan laki-laki dan pria. Atau wanita dan perempuan. Tuhan bilang 1 pasang, itu mutlak. Seiman dan 1 pasang. Tuhan sudah berikan janjinya dan kita hanya taat melakukan, gak usah khawatir. Zaman sekarang ya, anak-anak bisa dapat pengaruh dari manapun. Yeah. Kita gak bisa membatasi mereka berteman. Tetapi satu hal, jika keluarga menanamkan nilai-nilai tentang panggilan Allah ini, di mana ada kasih, ada integritas di situ, di mana ada iman di sana. Anak-anak kita aman, berangkatnya dari keluarga. Kami sering ngobrol dengan anak-anak dan tidak merasa tabu dengan tentang pacaran, tentang pria wanita. Kami sering sharing tentang kisah hidup kami cerita ke mereka. Dan kami percaya ya, apa yang kami sampaikan, firman Tuhan yang kita tanam, itu pasti tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi seiman dan sepasang itu adalah syarat mutlak. Tapi ada syarat yang tidak mutlak, yaitu sepadan. Seperti di Kejadian 2 ya, itu dikatakan Tuhan itu melihat manusia itu tidak baik seorang diri saja. Tapi dia akan memberikan apa? Penolong yang sepadan. Sepadan tuh dalam bahasa aslinya, kalau kita terjemahkan bahasa Inggris itu adalah corresponding to himself. Artinya menyeimbangkan. Apakah bisa menyeimbangkan, bisa jadi sepadan, bisa saling melengkapi. Kadang kita sering salah dalam hal ini. Kita berpikir sepadan tuh artinya harus sama. Enggak. Di dalam perbedaan itu mereka bisa saling melengkapi. Nah, ada 7 hal yang untuk bisa mempertimbangkan. Itu huruf A sampai huruf G. Nah, ini adalah menjadi pertimbangan. Nah, ini bagi yang masih single maupun mungkin yang orang tua yang sudah mulai mendoakan anaknya untuk dapetin jodoh ya. Tapi ini adalah menjadi pertimbangan. Contoh A adalah appearance, itu adalah tampilan fisik. Cantik dan ganteng itu relatif ya. Bagi seseorang wah cantik sekali, bagi orang mungkin biasa gitu. Nah, itu adalah menjadi pertimbangan. Kemudian yang kedua adalah B, background. Backgroundnya itu adalah tentang latar belakang keluarga, kemudian cara mengasuh dari orang tua yang berbeda, bahkan mungkin dari suku yang berbeda, bangsa yang berbeda. Tetapi ketika mereka berusaha menyeimbangkan satu sama lain dan menjadi sepadan, it's okay. Jadi nggak harus dari yang sama. Kemudian C, tentang karakter. Ini bicara apa sih? Bicara tentang kedewasaan. Bicara tentang mental health, tentang bagaimana mereka sudah bisa menerima dirinya untuk bisa masuk ke dalam pernikahan. Kemudian yang berikutnya D-nya adalah devotion. Nah, yang satu mungkin dia masih lahir baru, ketemu sama pasangan yang wow sudah melayani, bahkan sudah dipercaya sebagai pemimpin. Gak masalah selama yang lahir baru itu bisa mengejar. Mereka benar-benar sama-sama seirama dalam melayani Tuhan, dalam mereka mencintai Tuhan. Bagaimana mereka menyeimbangkan.
Kemudian yang berikutnya adalah education. Bagaimana mereka pendidikan mereka mungkin berbeda. Satu mungkin SMA, yang satunya mungkin S3 ya. Wah, kayaknya beda banget. Tapi selama yang SMA itu bisa punya pikiran yang luas ya. Mereka mau belajar, terus mereka mau artinya ngobrol bisa nyambung. Berarti itu bisa seimbang, bisa sepadan. Ya, dan berikutnya adalah finansial, keuangan. Jadi hari-hari ini banyak wanita yang bekerja, ya, dan biasanya karirnya ada yang lebih baik dari si pria. Nah, ini butuh yang namanya kesepakatan, kedewasaan rohani, tetapi bukan hal yang mutlak. Asal bisa diseimbangkan, itu bisa dijalani. Dan yang G adalah goal, visi atau tujuan arah dalam pernikahan yang akan mereka bangun. Dari 7 hal ini adalah sesuatu yang tidak mutlak. Yang mutlak itu adalah seiman dan sepasang. Tapi kita kadang salah menaruh prioritas. Kita lebih memprioritaskan apa? Asal ada yang bisa menghidupi anakku, orang Nafkahi kaya, gitu ya. nafkahi, ya boleh nggak apa-apa. Tapi nggak seiman, nggak apa-apa. Itu nanti gampang. Karena dunia melakukan metode ini dan seakan-akan sudah hal yang biasa. Rancangan Tuhan diporak-porandakan dengan hal yang dunia sekarang tawarkan. Kita apa? Mengejar apa? Status, kita mengejar kekayaan, nama baik. Apa desain Allah terhadap keluarga? Tuhan ingatkan ini sangat jelas, jangan kita berkompromi. Kita menganggap bahwa gak penting lah, saya gak mau menikah, saya sakit hati dengan pria. Itu tujuan iblis untuk menghancurkan keluarga. Di sini ada marriage for life, ada parenting, ada wanita bijak, ada pria sejati. Mari kita sama-sama, kita belajar untuk menemukan panggilan Tuhan. Melalui diri kita, melalui keluarga kita. Maka kita harus melihat, oh yang itu yang 7 hal ini, itu tidak mutlak. Jadi tidak menjadi satu acuan harus, tetapi harus diseimbangkan. Di sini ada kakak-kakak yang bisa menolong ketika mulai membangun hubungan, bisa sharing, cerita, terbuka. Kami belajar untuk open kepada anak-anak supaya mereka pun cerita dengan siapa mereka berteman. Mereka mulai suka, anak saya yang cowok ya, udah mulai lirik-lirik cewek, dia cerita gitu, dia happy aja cerita sama mami papi ya, dia gak ada rasa malu. Itu semua berangkat dari keluarga. Kalau tidak ditemukan di keluarga, mereka akan cari tempat lain. Akibatnya mereka bisa jadi lesbi, gay, panseksual, banyak Bapak Ibu di luar sana banyak. Saya cukup kaget ketika adik saya cerita, habis putus tahu-tahu dia udah dapat pacar. Temannya udah dapat pacar. Oh ya, nanti mau ketemuan. Siok, karena ternyata temannya cewek. Sampai dia terkaget-kaget, anak ini gak pernah loh kayak gini. Sampai dia doakan, dia bingung gimana tolongnya. Hati-hati ya. Kita nggak tahu kedalaman hati anak kita. Kita harus menjadi orang yang paling dekat dengan anak kita. Keluarga menjadi tempat paling aman buat anak kita cerita sampai tentang pasangan hidup, tentang apa itu pergaulan lawan jenis. Dari gereja pun kita mau terus melengkapi para orang tua. Nah, kita ada modul yang luar biasa dari Peter Tanci adalah tentang motivate. Itu ada 8 prinsip tentang bagaimana mereka, Peter Tanci itu adalah membawa anaknya, itu ada 5 anak dan mereka bisa menikah dengan cinta Tuhan. Mereka pernikahannya luar biasa dengan rancangannya Tuhan. Dan anaknya itu pun juga melakukan hal yang sama kepada anaknya kembali. Jadi ini adalah prinsip yang luar biasa ya buat Bapak Ibu semua, dan ini enggak cuma hanya untuk parenting saja, tetapi ini untuk pemuritan juga sama. 8 prinsip ini itu membawa kita lebih lagi menjadi dampak buat setiap generasi, dampak buat setiap keluarga kita. Jadi Peter Tanci ini
kami juga sangat diberkati dengan kesaksiannya. Bagaimana dia membawa 5 anak, berarti ada 5 mantu dan ada 18 cucu. Itu benar-benar hidup di dalam rancangannya Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu kita encourage untuk Bapak Ibu juga sama mendapatkan berkat yang sama. Nah kita lanjutkan secara cepat bahwa ternyata Abraham itu berhasil membawa Ishak itu di dalam pernikahan yang indah. Kalau kita ngelihat ya, pernikahannya Ishak itu luar biasa. Di perjanjian lama jarang banget yang namanya pernikahan monogami. Dan dia diuji selama 20 tahun. Ribka itu mandul. Dan dia tetap setia pada pasangannya. Tetap setia dalam rancangan dan pernikahan yang dari Tuhan. Dan akhirnya melahirkan, kita tahu ya, kembar ya, Esau dan Yakub. Nah, Ishak pun juga sama, mengalami pola yang sama. Dia mau meneruskan panggilan Allah. Di situ dikatakan janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Bahwa Yakub mendengar perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Artinya apa? Sama yang dilakukan oleh bapaknya Abraham. Begitu Abraham memperhatikan pasangan hidup anaknya si Ishak, begitu pula juga Ishak memperhatikan pasangan hidup untuk anaknya Yakub. Iya, dari generasi ke generasi mereka memegang panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan bagi setiap keluarga, desain Tuhan bagi setiap keluarga itu adalah berkat. Keluarga yang mengalami berkat. Yes. Tetapi di dalam berkat Tuhan belum tentu semuanya itu tidak ada masalah. Justru di dalam masalahlah kita mengalami setiap mujizat, setiap berkat. Kapan masalah itu datang? Saya katakan setiap saat, setiap waktu. Setiap hari kita ketemu dengan pasangan kita. Setiap hari kita ketemu dengan anak-anak kita. Masalah enggak? Ayo jujur. Masalah. Karena 2 orang yang bersatu itu tidak ada yang cocok. Kita pasti mengalami gesekan. Tetapi di dalam keluarga kita belajar yang namanya perjalanan bersama-sama. Kita mengalami proses bersama-sama. Kita latihan untuk menjadi apa? Segambar dengan Tuhan. Jadi latihannya tidak dengan yang lain, dengan pasangan kita. Ya, coba pasangannya dipeluk. Latihan ya, Ma. Latihan ya, Pak. Kita setiap hari latihan. Iya, sayang. Dengan anak-anak kita latihan kesabaran. Proses yang kita alami saat-saat ini mungkin lihat kok belum berubah-ubah. Pasangan saya belum berubah. Bagaimana kalau saya sudah terlanjur menikah dengan seorang yang tidak seiman? Atau kami tidak bisa seimbang hingga keluarga kami tidak bisa menggenapi panggilan Tuhan. Tuhan selalu menjanjikan ada pemulihan di dalam keluarga. Amin. Asal kita mau terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu di tempat ini, saya dapat dengan kuat sekali pasanganmu, anak-anak, itulah berkat dari Tuhan. Yes. Amin. Jadi jangan berpikir untuk tukar pasangan ya. Tukar atau tambah ya, jangan. Saya mau ganti deh, yang ini enggak cocok gitu ya. Jangan, itu enggak boleh. Tuhan benci dengan perceraian. Yes. Ada kasih karunia Tuhan. Amin. Ada pengharapan yang Tuhan berikan ketika kita mau sepakat. Pagi hari ini, mari kita sepakat dengan pasangan yang ada di samping kita, dengan anak-anak kita. Aku mau menggenapi panggilan Tuhan dalam keluargaku. Tuhan panggil di bidang apa? Tuhan panggil untuk kita menguasai bumi di hal apa? Cari visi pernikahan dalam keluarga. Kami berdua punya visi One Flesh Ministry. Ini bukan buat keren-keren ya, enggak. Awal saya mulai mendoakan pasangan hidup, saya udah tanya sama Tuhan. Saya punya mimpi Tuhan, nanti ketika saya menikah, saya enggak keluar dari panggilan Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan bersama anak, bersama suami. Yes. Dan itu menjadi sebuah
kebahagiaan buat kita Amin. semua. Mari kita temukan apa visi Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam keluarga setiap kita. You start to love not because finding a perfect person. Kita mungkin pasangan kita itu nggak perfect, nggak sempurna. Anak-anak kita pun juga tidak sempurna. Tetapi but by seeing the perfectly imperfect, kita mau melihat pasangan kita dengan ketidaksempurnaannya. Disitulah ada kekuatan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam pernikahan dan keluarga. Mari kita mau tundukkan kepala. Kita mau benar-benar minta ada pengharapan yang baru. Mungkin saat ini ketika kita melihat pasangan kita, anak kita, keluarga kita bermasalah, pernikahan pun bermasalah. Sepertinya tidak ada lagi harapan. Tapi biarlah ketika kita datang kepada Tuhan, ada harapan yang baru. Di dalam kelemahanlah Tuhan munculkan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, Kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu, dan percaya jalanmu lah yang terbaik. di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Mari angkat tangan kita dan katakan, ku percaya
banyak kekhawatiran di hati kita. Sama, saya juga khawatir. Tapi lagu ini mengingatkan bahwa ada harapan. Ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja. Ketika kita tidak putus semangat, ketika kita terus berharap, percaya kepada waktu Tuhan yang terbaik. Mungkin kita melihat pasangan saya tidak berubah, anak-anak saya tidak berubah, mereka melawan, mereka memberontak. Datang kepada Yesus, ingat bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan tidak pernah keliru. Rancangan Tuhan tidak pernah salah. Setiap keluarga sudah didesain oleh Tuhan dengan spesial. Dengan maha karyanya Tuhan. Kita menerima berkat di dalam ketidaksempurnaan kita. Kuasa Tuhan semakin sempurna. Pagi hari ini, mari bawa pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Mungkin papi mami gak paham aku, tidak mengenal. Tapi Tuhan katakan, ketika kita belajar mengenal hati Tuhan, kita akan belajar untuk semakin dikenal dan memahami orang-orang di sekeliling kita. Kita mau khusus pribadi pagi hari ini datang kepada Tuhan. Roh Kudus, Kau berbicara secara spesifik dari hati ke hati kepada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kepada setiap keluarga yang hadir di tempat ini maupun di rumah Tuhan. Mari Kau nyatakan panggilan-Mu Tuhan, rencana-Mu, rancangan-Mu yang terbaik. Biar terus ada iman, pengharapan dan kasih di dalam setiap keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kira para maya sikiara. Biarlah rancangan-Mu itu terjadi Tuhan atas pernikahan kami. Biarlah rancangan-Mu itu terjadi Tuhan atas keluarga kami Tuhan. Atas anak-anak kami Tuhan. Atas generasi demi generasi Tuhan. Biarlah rancangan itu benar-benar nyata dan dirasakan setiap anggota keluarga. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu. Alat rancangan-Mu. Alat rancangan-Mu yang sempurna. Itu terjadi, digenapi. Seperti janji-Mu tuh ya dan amin. Kami menerima janji-Mu Tuhan. Keluarga kami, pernikahan kami, bahkan anak-anak kami itu membangun dengan pernikahan yang dari Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh beriman Tuhan. Kami mau memegang janji-Mu Tuhan. Dan melihat ada kuasa-Mu itu sempurna atas keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan. Amin. Amin.